Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Bu Rizky. Bagaimana kabarnya Pak Iwan hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rizky. Bu Rizky bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Pak Iwan. Oh ya, Pak Iwan hari ini akan melakukan proses kucing ya dengan kulis. Ya betul Bu Rizky. Oke, sebelum melakukan proses kucing ada yang sedikit kita obrolkan ya Pak. Diobrolkan dulu boleh ya Pak Iwan? Tentu boleh Bu Rizky. Nanti pada saat kucing antara coach yaitu Pak Iwan dan kuci yaitu kulis akan saya amati ya Pak, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing seperti apakah langkah-langkah kucing sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian apakah Pak Iwan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari kuci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Iwan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak Iwan, harus disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya dilaksanakan proses observasi nih Pak Iwan, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak Iwan? Tentu boleh Bu Rizky. Untuk yang pertama nih Pak Iwan, kompetensi yang ingin Pak Iwan kembangkan dalam proses kucing hari ini bagaimana? Bu Rizky, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching yang Bu Rizky ya. Ya pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, berarti Pak Iwan ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Iwan kembangkan atau ingin Pak Iwan observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu tentang mendengarkan aktif ya Bu Rizky, dan yang mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi kepada coach saya itu Bu Rizky. Baik, berarti ada 2 ya Pak Iwan yang ingin dikembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Ya betul sekali Bu Rizky, saya ingin kembangkan itu. Nah, kira-kira nih Pak Iwan, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Pak? Indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat apakah coach itu sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilaksanakannya. Baik Pak Iwan, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya, begitu ya Pak Iwan? Ya betul sekali Bu Rizky. Baik Pak Iwan, terima kasih untuk jawabannya. Silakan Pak Iwan melakukan proses kucing sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses kucing Pak Iwan sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Siap, baik Bu Rizky. Silakan Pak Iwan melakukan proses kucingnya. Ya baik, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Liz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Liz? Alhamdulillah saya baik Pak Iwan. Tadi Bu Liz WA saya mau ngajak ngobrol nih. Iya nih Pak Iwan, saya butuh teman nih untuk bercerita. Baik Bu Liz, kita ngobrol tidak terlalu lama ya, mungkin sekitar 10-15 menit. Ngomong-ngomong nih Bu Liz, apa yang mau Bu Liz bicarakan siang ini? Jadi begini Pak Iwan, ada beberapa yang ingin saya bicarakan dengan Pak Iwan tentang pembelajaran yang ada di kelas saya. Saya di kelas itu ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada mata pelajaran matematika, materi perkalian. Saya kok merasa kalau murid-murid saya ini kesulitan sekali ya Pak Iwan di dalam memahami materi dari perkalian. Padahal kan materi perkalian di kelas 2 itu kan menjadi dasar nih untuk matematika di kelas berikutnya. Oh, jadi
jadi Bulis ini saat ini mengalami kesulitan dalam mengerjakan materi perkalian kepada murid di kelas 2 Bulis, begitu ya? Iya Pak Iwan, rasanya kok saya kesulitan sekali ya mengajarkan perkalian ini. Oh, oke Bulis, karena waktu kita ngobrol ini sampai enggak, Bulis ingin mendapatkan apa dari diskusi percakapan kita ini? Harapan saya dengan diskusi dengan Pak Iwan, nanti saya akan mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan nih untuk mengatasi permasalahan murid saya yang tidak paham tentang perkalian ini. Oke, berarti apa yang bisa dilakukan Bulis? Ya, supaya murid-murid Bulis itu bisa memahami tentang materi ini. Iya Pak Iwan, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian saat mengajar kemarin, ketika saya selesai memberikan pelajaran tentang perkalian, saya itu kan menanyakan nih kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang perkalian, dan mereka itu kan menjawab sudah paham. Tetapi ketika saya beri soal dan saya koreksi nih, nilainya itu jelek-jelek Pak Iwan. Padahal saya juga memberi banyak contoh nih tentang cara pengerjaan perkalian, tetapi anak-anak masih juga belum paham. Oh, begitu ya. Baik Bulis, menurut Bulis, anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa sih Bulis? Menurut saya itu anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu nih bagaimana proses mengerjakan perkalian, dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, kemudian menjumlahkannya setiap angkanya, dan juga mendapatkan hasil perkaliannya yang benar. Jadi mereka paham nih tahap-tahap di dalam mengerjakan perkalian tadi. Oke, jadi anak-anak yang paham tahap-tahap mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang itu menjumlahkannya dengan benar dan hasilnya itu benar, begitu ya idealnya Bulis? Iya sih, begitu sih idealnya. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10 begitu. Terus anak-anak yang belum paham sama sekali itu di level 1. Nah, menurut Bulis nih, anak-anak di kelas Bulis itu sekarang sudah berada di level berapa? Kalau saya amati itu beragam sekali Pak Iwan. Murid saya di kelas 2 ini untuk memahami perkalian, ada yang menurut saya itu berada di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada juga di level 5 yang menurut saya itu mereka sudah bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang, tapi untuk hasil dari penjumlahannya salah. Kalau saya rata-rata sih ada di poin 5 sih dari idealnya. Oke, menurut Bulis, murid-murid Bulis yang berada di level 5 itu untuk memahami tentang materi perkalian ini, apakah ada kemungkinan murid-murid itu berada di level 10 Bulis? Bisa sih Pak Iwan, mungkin dengan hasil perkalian dari penjumlahan berulang yang benar, berarti murid-murid paham nih, mereka bisa berada pada level 10. Menurut Bulis, apa yang bisa Bulis lakukan untuk membantu murid-murid Bulis itu berada di level itu dalam memahami materi perkalian? Sebenarnya itu sih yang baru saya pikirkan Pak Iwan. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu menjadi paham materi perkalian itu? Saya ada beberapa ide sih Pak Iwan. Wah, ide apa itu Bulis? Jadi begini Pak Iwan, saat saya mengajar kemarin itu kan hanya menggunakan metode ceramah ya, kemudian menulis contoh mengerjakan perkalian. Lalu murid-murid saya diberi soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan nih, usia anak-anak di kelas 2 ini kan bisa memahami sesuatu itu kan dengan mudah, biasanya dengan media konkret atau media nyata nih. Nah, saya ingin merancang dari pembelajaran interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif dan juga menyenangkan. Dalam menjelaskannya mungkin bisa saya tayangkan nih video tentang pembelajaran
kartun yang menjelaskan tentang perkalian. Lalu saya juga akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulang. Bisa juga menggunakan stik es krim atau bahkan kelereng atau bahkan biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu nanti murid-murid juga nih akan memainkan game. Wah, bagus sekali tuh Bulis. Lalu game apa yang akan Bulis mainkan? Namanya itu game Habiskan Tentakelku. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang nanti akan saya gunting-gunting dan juga akan saya tempelkan di gambar gurita itu. Kemudian untuk menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid juga akan mengambil satu kertas nih soal dari tentakel itu, kemudian mengerjakan perkaliannya menggunakan benda yang konkret tadi seperti stik es krim, ada juga kelereng, batu atau bahkan biji kacang. Jika sudah selesai mengerjakan, maka dibawalah ke guru tersebut, dan jika jawabannya benar, murid-murid nanti bisa ambil soal lagi nih di tentakel gurita itu. Rencana saya akan seperti itu, Pak Iwan. Oke, lalu apa ukurannya itu Bulis? Apa ukurannya keberhasilan rencana aksi dari Bulis ini? Untuk ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, mungkin murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar. Oh, baik Bulis. Menurut Bulis, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bulis terapkan ini dalam pembelajaran? Mungkin kendala yang saya perlukan waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini, dan juga membutuhkan tempat nih supaya murid bisa menjadi lebih leluasa di dalam bermain game Habiskan Tentakelku. Menurut Bulis, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan, dan solusi apa yang mungkin menjadi kendala itu? Karena pelajaran matematika itu kan masih 3 hari lagi nih Pak Iwan. Jadi saya ingin menyiapkan media-media mulai dari sekarang nih Pak Iwan. Saya juga bisa nih menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, kemudian menyiapkan medianya yang saya gunakan dan juga gamenya. Saya rasa cukup waktu sih untuk mempersiapkannya. Dan untuk tempat yang luas, nanti rencananya saya akan gunakan nih, kelas akan saya setting untuk meja dan kursinya nanti akan saya pinggirkan terlebih dahulu, kemudian ruangan yang ada di tengah untuk murid-murid nanti juga bisa mengerjakan game Habiskan Tentakelku tadi dengan menghitung benda-benda yang nyata yang telah disediakan. Oke, terus adakah seseorang itu yang mungkin bisa membantu Bulis untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Mungkin nanti saya akan diskusi sih dengan Bu Ning Asih sebagai teman saya di kelas 2 ini. Rencana aksi saya ini dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi, dan Bu Ning Asih juga bisa nih menerapkannya di kelas, jadi kami bisa saling berkolaborasi. Baik, kira-kira kapan Ibu mau menerapkan pembelajaran ini di kelas? Insya Allah nanti hari Sabtu Pak Iwan. Baiklah Bulis, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bulis dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau diskusi kita itu hari ini? Tadi kan awalnya saya bingung ya Pak Iwan tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian. Tetapi di akhir ini saya menjadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan disiapkan untuk mempelajari perkalian di kelas saya sampai murid-murid itu paham dengan menggunakan media konkret dan juga pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan. Wah, keren nih Bulis. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bulis. Saya ingin dengar cerita tentang keseruan belajar perkalian di kelas Bulis. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support.
Boleh nih Pak Iwan. Ya, terima kasih Bu Lis. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang seru. Terima kasih juga loh Pak Iwan. Baik Pak Iwan, tadi sudah melaksanakan coaching dengan polis. Apakah berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah baik dan lancar Bu Rizky. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan pada Pak Iwan nih. Baik Bu Rizky, siap. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapannya dengan alur tirta, yaitu yang pertama dengan menanyakan tujuan, yang kedua identifikasi rencana aksi, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Pak Iwan sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur tirta, sehingga sesuai dengan yang tadi saya amati ada beberapa catatan. Pak Iwan tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan dari coaching, kemudian Pak Iwan sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi, dan juga Pak Iwan sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Pak Iwan dengan coaching. Bapak sudah fokus dan hadir penuh. Kemudian Pak Iwan sudah mendengarkan aktif, dan Pak Iwan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Untuk kedepannya nih Pak Iwan, kompetensi apa yang akan dikembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta, supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Baik, luar biasa sekali Pak Iwan. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Pak Iwan, hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Pak Iwan, dan terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.